Tiba-tiba pengen cerita horor yang penakut, di skip aja. Jadi kali ini aku mau bacain kisah horor wawa aku yang namanya minta disebut Jenny. Wah, dia nggak mau sebutin nama aslinya karena ini mungkin berkaitan sama korban kecelakaan kayak gitulah. Dia cuma pengen berbagi kisah horornya aja ya. Jadi pada suatu hari Kak Jenny ini udah tidur sama keluarga kecilnya, sama baby dan suaminya juga. Terus sekitar jam 1 malam ada yang teriak nih dari luar rumahnya, kebakaran, kebakaran gitu kan. Padahal berhamburan ini semua keluar. Ternyata yang kebakaran itu adalah rumah pas kali di sebelahnya rumah Kak Jenny. Nah, rumah itu adalah kayak gudang mainan anak-anak gitu loh, Wak. Dan si pemilik rumah itu, pemilik gudang mainan itu jualannya online gitu loh. Jadi setiap kali udah sore atau malam mereka pulang ke rumah mereka. Jadi rumah gudang itu kosong. Ternyata baru diketahui itu tuh gara-gara konslet. Cepatlah nyebar ke kardus-kardus mainan anak-anak tuh kan. Kebakaran tuh semua. Tapi alhamdulillahnya pemadam kebakaran cepet nyampe, dipadamin semuanya dan alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Terus baru selesai sekitar jam 3 tuh. Udah lah masuk rumah lagi, tidur lagi nih ngelanjutin. Lalu tiba-tiba jam 5 subuh gitu Kak Jenny ini bangun mau siapin susu anaknya gitu. Waktu lagi bangun, posisi lagi tidur tuh ya Kak Jenny, babynya, suaminya. Pas lagi bangun samar-samar itu memang semua listrik dipadamin di komplek itu, Wak. Takut nanti ada yang meledak gitu kan. Jadi memang mati lampu nih. Nah, waktu lagi bangun itu tiba-tiba samar-samar Kak Jenny ini ngelihat ada kakinya warna coklat. Terus pakai jeans 3/4 gitu. Ada di samping dia kan karena nggak jelas, Kak Jenny nyalain flash handphone, diarahinnya hilang, nggak ada apa-apa tuh. Mungkin Kak Jenny mikir mungkin perasaan aku aja, udahlah lanjutin lagi kan bikin susu anaknya. Tidur sampai pagi. Kak Jenny mau berangkat kerja. Nah, waktu mau berangkat kerja itu di rumah tuh memang ada ibu mertuanya tinggal di lantai bawah. Jadi Kak Jenny mau nitipin anaknya untuk dititipin ke mamanya. Waktu keluar pintu kamar, Kak Jenny kan lantai 2. Nah, di depan mereka itu, di depan kamar itu ada gudang, Wak. Jadi memang suaminya Kak Jenny ini kayak produksi celana apa produksi apa lagi itu. Pokoknya kayak garment gitulah. Ada memang warehouse-nya lah mungkin. Pintu gede tuh. Ya kan? Pintu gede. Dan itu tuh setiap kali ada tukang pasti itu kebuka. Dan setiap kali tukang pulang pasti dikunci selalu tuh pintunya. Terus waktu Kak Jenny bawa anaknya mau turun, Kak Jenny lihat pintunya tuh ternyata kebuka. Kebukanya nggak lebar, tapi tuh kayak kebuka setengah gitu kan. Terus waktu makin mendekat mau arah turun tangga, Kak Jenny lihat ada kaki warna coklat pakai jeans 3/4, kelihatan gitu setengahnya gitu kan. Nah, dia pikir itu mungkin tukang suamiku gitu. Ya udah mungkin udah mulai duluan nih sepagi ini gitu. Ya udah turun ya Kak Jenny. Waktu turun baru sadar kok garasi masih kekunci. Kalau misalnya itu tukang pasti garasi udah kebuka karena mereka ada operational pickup kan. Loh, kok nggak ada? Kak Jenny mikirnya tuh ini jangan-jangan maling nih ya kan, dititipin anaknya langsung. Waktu itu suaminya masih mandi. Nah, ya langsung ke atas kan bu kayu tuh. Mau di kalau ada orang nih kan mau dihantam. Dia tuh kan kalau memang itu maling mau dihantam sama dia, naik dia ke atas, dia buka itu langsung pintunya, tapi nggak ada orang sama sekali, Wak. Dia cari keliling dekat ruang jahit itu, nggak ada, sampai cari kolong-kolong meja nggak ada orang sama sekali. Tiba-tiba langsung merinding itu Kak ini kan, sama kayak kaki aku merinding, langsung merinding Kak ini kan. Waktu pertama kali lihat kaki itu di balik ruang jahit itu Kak Jenny nggak kepikiran kejadian tadi malam gitu. Dia pikir ya udah itu tukang dia, tapi seketika baru dia ingat lagi, kok sama ya apa yang kulihat sama yang tadi subuh ku tengok gitu kan. Udah lah tuh dia lupakan itu semua, dia turun ke bawah, dia pergi berangkat kerja. Singkat cerita, sore hari dia udah pulang, waktu dia mau parkirin mobilnya, tiba-tiba kok ada rame-rame nih di depan rumahnya gitu kan. Ada Pak RT, ada suaminya, ada ibu mertuanya di sana semuanya. Terus pergi juga lah kak ini kan, soal tetangga depan dia. Pergi, rupanya ada ibu-ibu kesurupan, Wak. Dah, ibu-ibu tuh teriak, panas, tolong, kata dia kayak gitu. Dan suara ibu-ibu tuh beda, bukan suara dia, suara laki-laki, Wak. Dah. Terus dia menjaga Kak Jenny kan ditengoknya terus tuh. Sampai akhirnya jadi kayak in out gitu loh ibu-ibu yang kesurupan tuh. Sampai ibu tuh bilang, tolong cepet keluarin ini, saya udah nggak tahan, tolong cepet keluarin gitu. Udah akhirnya datang orang pintar, langsung dikeluarin, pergi nih. Nah, barulah diketahui dari ibu yang kesurupan itu. Ibu tuh bilang, kenapa bu kok kamu bisa kesurupan? Saya nggak tahu. Tadi waktu saya lagi nyapu depan, saya lihat ada kayak laki-laki berdiri di depan saya, pakai baju hitam, kulitnya agak kecoklat-coklatan, terus pakai celana jeans 3/4. Udah itu saya udah langsung nggak sadar lagi. Dah, ya kan? Ih, ada apa ya? Dia kenapa bilang panas? Jangan-jangan ada apa-apa nih di rumah kemarin yang kebakaran. Dicek lah langsung sama semua warga kan. Ternyata betul, Wak.
ada satu korban yang terperangkap di bagian kamar mandi pojok belakang kali gitu, letter L emang nggak kelihatan di situ. Nah itu diketahui dari keluarga si korban ini karena pacarnya bilang malam itu mereka lagi berantem, terus tahu kalau memang si pacarnya ini lagi di rumah itu. Dan waktu dicek ternyata betul sosok laki-laki itu udah meninggal di kamar mandi dengan baju warna hitam, celana jeans 3/4 dan kulitnya kecoklatan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kirimkan Al-Fatihah ya. Jadi ternyata kemungkinan yang datang ke Kak Jenny subuh-subuh dan pagi itu adalah si sosok itu minta bantuan. Aduh, tenang di sana ya, Om, Pak. Makasih banyak Kak Jenny sudah mau berbagi cerita horor kepada kami semua. Nambah lagi koleksi cerita horor kami ya.